Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Gimana kabarnya nih? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat ya. Di sini sudah ada Bilal. Assalamualaikum Bilal. Iya, oke. Terus kakak coba cek dulu ya. Udah aktif apa sudah masuk atau belum suaranya? Kemudian di sini sudah ada Abbas. Masya Allah. Assalamualaikum Abbas. Alhamdulillah. Oke, berarti semuanya sudah bisa dengar suara kakak dengan jelas ya. Oke, kita mulai. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya adik-adik, gimana kabarnya nih Bilal dan Abbas? Hari ini sehat semuanya ya? Sudah sarapan belum? Sudah mandi? Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah siap ya untuk belajar ya. Oke, eh, baik sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bareng-bareng kita baca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah. Baik anak-anak atau adik-adik ya semuanya. Hari ini kita mau ngapain nih? Ada yang tahu nggak? Ya, mau bikin game ya kemarin katanya ya. Siapa yang suka main game di sini? Wah, Abbas dan Bilal suka main game dua-duanya. Game apa biasanya mainnya? Game Roblox. Wah, iya oke. Nah, ini game Roblox nih populer banget ya. Banyak yang mainin ya game Roblox ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mau bikin game ya, kakak mau menyampaikan dulu nih tentang suatu ibadah ya yang berkaitan dengan waktu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kan ada eh, bulan yang kita nanti-nantikan. Nah, nggak lama lagi nih, bulan ini akan datang. Kira-kira bulan apa nih adik-adik? Di mana bulan ini semua orang Muslim ya itu berpuasa ya, kecuali yang ada uzur ya, yang ada halangan ya. Ya betul, bulan Ramadan. Nah, kalau sudah selesai bulan Ramadannya, kita akan merayakan hari raya dalam Islam. Hari raya apa itu? Ya, betul, Idul Fitri. Nah, setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, nanti nggak lama lagi akan ada Hari Raya lagi. Yaitu Hari Raya apa? Ada yang tahu? Biasanya pada Hari Raya ini kita eh, apa menyembelih hewan-hewan kurban. Hari Raya apa itu? Ya, betul. Hari Raya Idul Adha ya. Oke. Adik-adik, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha nih, ada satu ibadah yang agung ya, yang ibadah ini hanya bisa dilakukan di hari tersebut. Hmm, apa tuh biasanya adik-adik? Se- Ya, betul. Sholat Id ya, sholat Id betul. Terus setelah sholat Id biasanya kita ngapain tuh? Menyaksikan apa? Sapi disembelih, iya. Ya, kambing juga ya, ada apa lagi? Ya, hewan-hewan kurban ya. Siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan kurban itu diantaranya ada apa aja yang bisa kita sembelih untuk dijadikan hewan kurban? Ada. Ya, boleh Abbas jawab. Ada kambing betul, ada domba ya, ada sapi juga, ada unta ya. Nah, itu diantara hewan-hewan kurban. Kenapa Bilal? Ayam. Wah, nggak bisa kalau ayam. Kalau ayam kita bikin opor aja deh. Tapi dia nggak bisa jadi hewan kurban ya. Gitu. Dan ibadah ini atau menyembelih hewan kurban ini termasuk ibadah yang sangat agung ya. Sangat agung itu maksudnya sangat besar pahalanya di sisi Allah. Karena apa ibadah kurban ini ya merupakan salah satu syariat atau salah satu perintah Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Nah,
Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Nah, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, jadi Allah suruh tuh kita berkurban, ya. Nah, siapa yang udah pernah berkurban di sini? Bilal, Abbas udah pernah? Oh, udah ya. Waktu itu apa Bilal waktu itu kurbannya pakai kurban apa hewannya? Sapi, Masya Allah besar ya. Kalau Abbas apa? Abbas unta. Abbas kurbannya kurban unta, Masya Allah. Oh enggak, domba. Iya, Masya Allah. Bagus ya. Nah itu apa namanya? Abbas dan Bilal berarti sudah berusaha untuk melaksanakan syariat Allah atau perintah Allah untuk berkurban. Nah, semoga nanti eh, Abbas dan Bilal ya ibadahnya itu diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlimpah ya, pahala yang besar di sisi Allah. Oke, karena selain dan Allah syariatkan, kemudian Rasulullah SAW juga melaksanakan tentunya pasti ya. Jadi apa selain kita melaksanakan perintah Allah, kita juga meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, oke. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang kurban ini, kita akan bikin game nih tentang kurban. Tapi sebelum kita bikin game, adik-adik pernah nggak lihat apa? Lihat orang ya yang menjadi panitia hari besar Idul Adha itu kan mereka biasanya setelah sholat Id itu udah mulai siap-siap untuk menyembelih hewan kurban ya yang telah dikumpulkan di area masjid misalnya ya. Nah, di belakang masjid atau di depan masjid gitu ya. Pernah nggak adik-adik lihat ada hewan kurban yang lepas? Oh iya, pernah di mana waktu itu Bilal melihatnya? Oh di video, iya. Kalau Abbas pernah Abbas? Oh Abbas nggak pernah, ya. Nah jadi kita akan membuat sebuah game ya. Nah kakak gambarin dulu ya gamenya ya. Oke sudah muncul di layar adik-adik semuanya whiteboardnya sudah ya. Oke jadi gamesnya atau gamenya ini ya. eh, Nanti kita akan membuat gamenya itu misalnya di sini gambar ada gambar masjid ya, adik-adik semuanya ya, ada gambar masjid gitu kan. Nah, sini ada misalnya di sini masjid ya, itu ya. Terus di sini bangunannya itu. Nah, di sini nanti di sini ada pekarangannya ya di sini. Nah, ceritanya di sini pekarangan masjid ini atau halaman masjid ini tempat meletakkan hewan-hewan kurban ya. Nah, gitu. Ini kita kakak gambar sebisanya kakak aja ya. Ini ceritanya hewan kurban di sini. Ada 4 ceritanya hewan kurbannya. Nah, kemudian di sini ada namanya misalnya siapa? Bapak yang mau nyembelih hewannya. Bapak Amon misalnya. Pak Amon di sini ya. Pak Amon pakai peci Pak Amonnya. Nah, jadi saat Pak Amon mau nyembelih, ternyata hewan kurbannya ini misalnya kita pilih kambing ya. Nah, ternyata kambingnya lari-lari, ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sini, ya, ada yang lari keluar, ada yang lari ke dalam masjid misalnya gitu. Nah, jadi Pak Amon di sini kita akan membantu ya, membantu Pak Amon untuk menangkap hewan-hewan kurban ini menangkap kambing-kambing ini ya. Nah, gitu. Jadi misalnya kambingnya lari ke sini, kita akan bikin Pak Amon kejar ke sini ya. Terus nanti kejar lagi ke sini gitu. Nah, jadi nanti setelah sudah eh, ditangkap semua hewannya dan
setiap menangkap satu hewan gitu ya. Nah, kita akan membuat hewannya ini atau kambingnya ini hilang ya setelah ditangkap sama Pak Amon. Hilang dan gambarnya hilang dan mendapatkan satu skor gitu ya. Jadi di sini nanti ada kita bikin nanti di sini ada skor gitu ya. Nah, skornya itu paling tinggi berapa? Paling tinggi itu sesuai dengan jumlah hewan. Kita bikin hewannya ada 4 gitu ya. Atau berapa? Bilal sama Abbas semuanya berapa? 4 aja, iya. Kesian Pak Amon. Iya, kesian Pak Amonnya ya kalau kebanyakan ya. Nah, misalnya, nah jadi setiap kita mengambil atau menangkap, atau setiap Pak Amon menangkap satu hewan, ya, nanti dia skornya akan bertambah satu, gitu ya. Terus misalnya hewannya ada yang lari ke sini, terus Pak Amon kejar, dapat, nah, tambah lagi 2, gitu. Terus Pak Amon ada hewannya yang udah mau lari keluar tapi udah keburu ditangkap sama Pak Amon, berarti ditambahkan tambah lagi ya, tambah satu lagi, berarti jadi berapa skornya? 3. Terus ada yang masuk ke masjid, nah, dikejar sama Pak Amon, nah, dapat hewannya itu ya. Terus tambah, jadi skornya nambah satu lagi jadi berapa? Jadi 4 gitu ya. Kalau skornya sudah 4 ya, berarti menang. Sudah selesai gamenya ya. Dan kita bisa merayakan Idul Adha bersama-sama deh gitu ya. Kurang lebih gambaran gamesnya akan seperti itu ya. Oke, nah gimana? Bila sama Abbas ada yang mau ditambahin nggak dari game ini? Cukup? Ini aja? Kayak gini aja? Oke, kita coba ya. Kita coba bikin ya gamenya ya. Ya, oke. Sini kakak mau ganti dulu. Nah, kakak ganti dulu ya. Kakak share screen dulu ya. Nanti adik-adik bilang ya kalau eh, nggak muncul. Oke, gimana? Semuanya sudah bisa lihat di layar masing-masing apa yang kakak tampilkan? Oh, belum ya? Oke, kita tunggu ya. Oh, sudah. Oke. Oke. Nah, jadi adik-adik tadi masih ingat kan? Kita bikin gamesnya itu kita akan membantu Pak Amon untuk menangkap kambing-kambing yang lepas. Ya, jadi kita nanti bikin apa? Bikin sprite-nya itu ada Pak Amon dan kambing-kambing ya, adik-adik semuanya ya. Oke, yang pertama kita pilih Pak Amonnya dulu nih. Ya, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana Pak Amon? Yang jadi Pak Amonnya yang mana, yo? Oh, ini udah ada nih, ya Pak Amon, sesuai sama namanya. Ya, oke. Nah, jadi di sini Pak Amon seperti, mau nangkep sesuatu ya, kayak nepok nyamuk ya. Oke, berikutnya kita tambahin kambing ya, atau tambah beruang. Enggak dong, karena beruang bukan hewan kurban ya. Kita tambah hewan kurban apa ya di sini? Oh, kalau di sini nggak ada hewan kurban nih, adik-adik semuanya. Tuh, kalau gitu berarti kita tambahin ya. Kita tambahin, kita upload dari luar ya. Nah, kita upload aja, upload sprite-nya kita upload. Nah, kebetulan kakak tadi udah ambil nih, udah download nih gambar kambing. Nah, kambiang, kambing. Besar banget ya.
Kambingnya masa lebih besar daripada Pak Amon. Kita bikin, kita kecilin ya ukurannya berapa misalnya. Kita bikin 25 misalnya. Set. Nah, oke jadi lebih kecil sekarang. Oke, kita bikin berapa nih? Tadi 4 berarti ya. Nanti kita duplikat aja deh ya. Jadi ada 4 sip. Nah, udah jadi nih. Udah jadi kambingnya ya ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, ceritanya kan berarti ada di areanya itu ada di masjid ya. Nah, coba kita cari. Berarti kita butuh backdrops nih. Kita butuh backdrops masjid. Ada nggak ya masjid di sini? Atau apa? Adik-adik mau apa selain masjid? Misalnya, hmm, oh iya boleh boleh. Misalnya kita pakai apa? Misalnya eh, yang di padang rumput aja gitu ya? Boleh. Di sini yang rumputnya lebih banyak nih ada playing field nih. Nah, coba ya kita. Wah, tapi ini lapangan ini ya. Gak apa-apa, kita coba pakai ini. Oke. Nah, jadi eh apa? Nanti hewan atau kambingnya ini dan nanti dia akan nyebar ya, akan lari ke sana kemari ya. Ada yang misalnya nanti lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini gitu ya. Ada yang lari ke sini gitu. Terus, terus, terus gitu. Nah, jadi yang pertama kita akan bikin si kambingnya ini semuanya dari kambing 1 sampai kambing 4 dia akan berlarian ke sana kemari. Nah, ketika kita klik tombol atau kita klik green flag-nya, kita dari kambing 1 dulu ya. Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ya, betul dari kontrol dulu. Dari event dulu, kemudian kita ambil blok when green flag click. Nah, kan tadi kan kita mau bikin si kambingnya ini kalau tertangkap sama Pak Amon, dia akan hilang. Nah, berarti pas awal itu dia harus muncul dulu ya. Nah, berarti apa? Blok apa yang kita butuhkan untuk membuat kambingnya itu muncul di stage? Ya, betul. Bloknya show ya. Oke. Nah, terus setelah itu kita akan membuat kambingnya ini lari ke sana kemari. Nah, berarti kita butuh apa? Blok apa? Glide atau go to? Ya, betul, glide ya. Nah, di sini ada pilihannya ada dua nih. Bilal Abbas, ada glide one sec to random position. Nah, ada yang glide one sec to X dan Y-nya berapa sudah ditentukan. Nah, karena kita mau bikin kambingnya lari ke sana kemari, berarti yang mana bloknya? To random position atau to X berapa NY berapa? Ya, betul. To random position ya. Gitu. Nah, coba kita kita coba nih kambing pertama. Lihat. Nah, oh tapi dia cuma apa random positionnya cuma sekali aja nih. Terus abis itu dia berhenti. Nah, kita pengennya kan dia lari-lari terus ya, sana kemari sampai ditangkap sama Pak Amon gitu kan. Nah, berarti kita butuh satu blok nih yang membuat glide to random positionnya itu jalan terus. Berarti butuh blok apa nih, Abbas? Jalan terus saja. Oh iya, forever. Betul. Kita pilih satu blok ya. Blok forever kita masukkan ke sini. Kan nanti akan kita coba ya. Dia akan menggelincir terus. Wah, lari-lari dia. Lari kemana-mana. Cepetan nggak nih kira-kira larinya dia?
Ya, kadang cepat, kadang lambat ya. Oke. Kita bikin agak sedikit lebih lambat ya larinya ya. Nah, berarti kita butuh me, menurunkan angka detiknya atau kita naikkan. Ya, jadi semakin naik betul ya. Jadi semakin naik semakin lambat. Kita bikin berapa misalnya 3 deh ya. Nah, dia kalau udah dibikin 3 jadi melambat nih. Oke. Ya, jadi lambat banget ya. Kita bikin berapa nih? Oh, kadang cepet juga ya udah. Oke, 3 deh berarti ya. Oke. Nah, jadi nanti yang akan seperti ini akan yang akan berlari ke sana kemari itu bukan cuma kambing satu aja. Tapi kambing 2, 3, 4 juga sama. Nah, berarti gimana kode? Kita butuh kode yang sama ya untuk kambing 2, 3, dan 4. Kita bikin juga kayak tadi ya. Yang pertama apa? When green flag click, terus dia akan muncul ya. Berarti pakai block show ya. Kemudian dia akan lari ke sana kemari terus-terusan sampai ditangkap. Kita butuh block forever. Dan dari motion kita ambil go to random position. Terus kambing 3 juga sama ya. Tambahin. Ya, adik-adik boleh sambil dikerjakan ya. Boleh sambil dicoba. Nanti kalau misalnya, oh kalau ada uh, problem atau ada error kok kambingnya nggak bisa jalan, baru nanti kasih tahu kakak ya. Ntar kita lihat bareng-bareng kenapa kambingnya nggak bisa jalan. Oke, okay. Sini ada forever. Motionnya itu go to random position. Sama. Advance. Kemudian go to random, show. Looks-nya show. Terus ini forever. Go to random position. Oke, sekarang kita coba. Ini udah semuanya tuh, udah sama. Kodenya udah sama semuanya. Kita coba klik semuanya. Wah, oh go to, oh maaf maaf. Ini ada yang salah nih. Maaf ya adik-adik ya. Ini harusnya glide. Seperti ini terlalu cepat jadinya. Go to random position kayak tadi. Jadinya kesana kemari. Dar, 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 dar. Nanti kita ganti. Jadi glide. 3 second. 3 seconds to random position. Glide. 3 second to random position. Glide. 3 second to random position. Oke. Nah, tuh nanti jadi kayak gini lari 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 gitu. Ya, bisa cepat bisa agak lambat. Oke, nah, jadi kambingnya udah berlarian nih. Sekarang kita gimana ya caranya Pak apa namanya? Pak Amon nih nangkep kambing-kambingnya ya. Nah, apakah harus kita klik dia baru dia bisa bergerak atau kita mau pakai tombol apa? Misalnya siapa yang mau kasih ide? Abbas atau Bilal? Oke, Abbas, gimana Abbas? Pakai tombol apa nih untuk menggerakkan Pak Amon mengejar kambing-kambing yang berlarian ini? Ya, boleh pakai tombol panah ya. Oke, nah berarti sekarang kita bikin Pak Amonnya ini bisa bergerak mengikuti tombol panah ya. Nah, di sini kita butuh satu blok ya dari events. Sini ada when space press. Nah, di sini ada up arrow, ada down arrow, ada right arrow, ada left arrow. Yang di sini berarti tanda-tanda panah ya. Kalau up ke atas, down ke bawah,
right ke kanan, left ke kiri ya berarti. Ini kita bisa pilih. Nah, tapi sebelumnya gimana? Kalau Bilal sama Abbas udah bergerak belum kambingnya? Udah bergerak ke sana kemari belum? Oh, kambing berapa Bilal yang belum bergerak? Kambing dua. Oke, nih coba ya. Bilal coba samain ya sama punya kakak ya. Udah sama belum urutan bloknya? Oh, ada satu blok ya yang belum dimasukin Bilal. Iya, betul. Kalau belum dimasukkan blok glide, dia nggak akan bergerak nanti. Nah, dimasukin dulu ya glide. Terus angka satunya diganti angka tiga. Oke. Gimana? Udah bergerak kambing duanya? Sudah? Ya, bagus. Oke. Bila Abbas gimana? Ada kendala nggak? Semua kambingnya bisa bergerak? Ya, oke. Dah. Oke, berarti semua aman ya. Kambing-kambingnya sudah bisa bergerak ke sana kemari ya. Baik. Nah, sekarang kita fokus ke Pak Amon. Nah, supaya Pak Amonnya bisa nangkep kambing-kambingnya, berarti dia butuh berlari ke sana kemari. Gitu. Nah, tadi kan kita pengen Pak Amonnya itu bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, itu sesuai dengan tombol panah yang ada di laptop ya. Oke, nah berarti kita tinggal ganti nih. Nah, kita mau yang pertama kita bikin Pak Amonnya itu naik ke atas kalau kita pencet tombol up arrow ya. Up arrow. Nah, when up arrow key pressed, nah berarti dia akan naik ke atas ya, akan naik ke atas. Tapi kita arahin dulu supaya naik ke atas kan di sini kita lihat directionnya itu ke kanan ya, 90 ke kanan gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin Pak Amonnya itu bergerak ke atas, berarti kita arahkan dia ke atas. Ya, nol misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi walaupun apa tangannya Pak Amon ke kanan, tapi nanti ketika kita pencet tombol up arrow, itu dia akan bergeraknya ke atas, ya. Jadi harus jelas dulu directionnya dia mau ke arah mana gitu kan. Nah, kita balikin lagi ke sini. Oke. Nah, berarti nanti ketika tombol panah eh, up arrow itu di ke atasin, berarti kita arahkan dia point in directionnya. Itu berapa tadi? Nol ya. Nah, kita bikin nol. Nah, gitu. Nah, terus dia akan setiap kita pencet dia move ya. Dia akan naik 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 gitu. Dia akan jalan jalan jalan. Berarti butuh satu blok apa tuh? Ya, betul ya, move. Mau kita bikin langkahnya itu jauh apa kecil-kecil-kecil? Oh, udah. Eh, move 10 steps aja udah cukup ya. Ya, oke. Nah, coba ya. Misalnya nah tuh, Amonnya ke atas tuh. Gitu. Tapi dia cuma bisa ke atas doang. Belum bisa ke bawah lagi. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bikin Pak Amonnya bisa ke bawah, berarti kita butuh mengaktifkan tombol down arrow ya. Jadi sama kayak tadi ya. When down arrow key pressed, berarti kita arahkan dia ke bawah dulu. Berarti point in direction-nya kita ubah gitu. Kan kalau 90 ke kanan. Nah, berarti kita ubah kemana? Ke bawah. Jadi berapa kita lihat? Oh, jadi 180 ya. Oke. Nah, kita bikin sama ya langkahnya. 10 steps juga. Coba kita pencet. Tik, 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 tik. Oh, bisa nih tuh. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Gitu. Ya. Oke, dah ke atas ke bawah udah bisa nih Pak Amonnya. Berarti kita butuh apa lagi ke arah lain lagi, kanan dan kiri ya. Tapi sampai sini gimana Bilal sama Abbas udah bisa belum ngikutin? Ya oke, kakak kasih waktu ya.
Bilal dan Abbas coba bikin Pak Amonnya itu gerak ke atas ke bawah. Ya, udah bisa? Oke, kita lanjut. Sekarang kita bikin Pak Amonnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Berarti kita aktifkan tombol apa tadi? Oke, right row dan left row ya. Ya, bagus. When right row key press, maka dia akan menghadap ke kanan dulu baru jalan ya. Berarti butuh satu blok untuk mengarahkan Pak Amon ke kanan. Blok apa itu? Ya, betul. Point in direction. Sini ya. Nah, di sini angkanya 90 nih. Berarti dia udah bergerak ke kanan. Gitu. Udah betul arahnya. Tinggal kita tambahkan supaya dia bisa melangkah, kita tambahkan apa? Move ya. Move 10 steps. Gitu ya. Kita coba ya. Kanan. Bisa nih ke kanan dia. Bisa ke atas, ke bawah, ya, ke kanan gitu. Tapi ke kiri belum bisa. Nanti kita aktifkan tombol yang kiri ya. Tombol blok apa itu yang kita butuhkan, Bilal? Ya, betul ya. When left arrow. Oke, press. When left arrow. Oke, press. Nah, nanti point in direction-nya kita arahkan ke kiri. Ya, set, kita arahin ke kiri. Gitu. Terus baru dia bisa melangkah gitu ya. Coba kita coba. Tuk, 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 tuk. Oh, nih bisa nih. Nah, berarti udah lengkap ya. Bisa ke atas, bisa ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke bawah gitu. Nah, tuh. Oh, ini tangkap, tangkap, tangkap. Ini udah bisa nih, udah bisa. Pak Amonnya udah bisa ngejar kambingnya yang lagi lari-lari. Tapi belum bisa nangkep karena kambingnya masih muncul. Gitu. Oke. Dah. Nah, sekarang kita akan membuat ya apa Pak Amonnya ini nanti ketika menangkap kambing satu, 2, 3, dan 4 itu kambingnya akan bunyi meh gitu dan juga akan menghilang serta akan muncul skornya satu gitu. Nanti kambing kedua kalau ditangkap berarti dua skornya dan terus begitu seterusnya sampai kambing keempat ya maka skor tertinggi 4. Oke, berarti eh kita butuh satu ya blok when green flag click ya. Oh iya, tadi kan kalau misalnya udah ketangkep semua, berarti skornya 4, berarti kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri ya bersama-sama ya. Nah, nanti backdropnya itu kan akan berubah. Nah, berubah menjadi ucapan selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha gitu. Idul Fitri tadi kakak salah ngomong. Harusnya Idul Adha ya. Nah, berarti dan semuanya akan hilang ya. Kambingnya hilang karena sudah ditangkap, terus nanti apa bar skornya itu juga akan hilang, Pak Amonnya juga ngumpet gitu. Nah, tapi kalau di awal berarti kita mau Pak Amonnya kelihatan berarti kita akan bikin Pak Amonnya itu terlihat ya. Berarti pakai blok apa? Blok show kan? Oke. Show. Kemudian nanti kita akan posisikan Pak Amon di sini di tengah ya. Jadi posisinya nanti Pak Amon di tengah-tengah sini. eh ya, di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah misalnya kita bikin X-nya 0, Y-nya 0. Nah, pas ya, ada di tengah-tengah ya. Nah, maka ketika baru mulai ya, Pak Amon ada di tengah gitu. Nah, berarti kita butuh apa? Blok go to X ya. Go to X 0 di tengah-tengah ya, Y-nya juga 0.
Gitu. Hap. Nah, betul ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah sudah ada di tengah, setelah muncul dan sudah ada di tengah-tengah, nah nanti kan ada dua backdrop ya, adik-adik semuanya. Nah, berarti backdrop yang pertama kita butuh ini ya tadi apa eh, play field apa nih? Nah, playing field. Kita butuh backdrop ini. Nah, nanti kalau sudah ketangkap semua kambingnya, terus sudah skornya sudah 4, nanti dia akan berubah ya. Jadi ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Gitu. Berarti kita butuh tambahan backdrop berikutnya ya. Kita upload aja ya. Kakak tadi udah eh, bikin ucapannya. Nanti kakak kirim deh yang apa ucapan yang selamat Hari Raya Idul Adha nanti biar Bilal sama Abbas bisa pasang juga ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah ya. Kita balik lagi ke playing field. Oke. Nah, karena kita pengen apa namanya saat di klik green flagnya ini dia munculnya adalah backdropnya playing field, maka nanti kita langsung bikin switch backdrop tuh ini ya pertama kali ya yang playing field ini. Oke. Oh, oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian nanti bar skornya juga akan muncul ya. Bar skornya akan muncul, berarti kita mau bikin apa berarti? Supaya skornya itu atau kita akan membuat skor yang menyimpan angka angka-angka atau kita membuat satu blok yang dia bisa menyimpan apa namanya skor. Berarti kita butuh blok variabel sih ya. Nah, di sini sudah ada, tapi kita bikin make a variable baru, make a new variable. Oke, kita ambil apa tadi variabelnya skor. Oke. Nah, jadi nanti pas di awal itu dia langsung munculin skornya nanti karena kan kalau udah skornya sudah maksimal 4, nah dia akan hilang, bar skornya ini akan hilang. Berarti yang pertama kita munculin dulu ya, show variable skor gitu. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita bikin apa namanya skornya itu bisa bertambah kalau Pak Amonnya nih bisa nangkep kambing-kambingnya nih yang lagi lari-lari gitu. Nah, jadi setiap Pak Amon nyentuh menangkap kambing berarti kan dia menyentuh ya, touch gitu kan. Nah, touch kambing satu, terus touch kambing dua dan seterusnya. Nah, nanti kambingnya akan bunyi embe gitu. Terus kambingnya akan hilang dan skornya bertambah satu. Nah, berarti kita butuh blok apa nih? Kalau untuk membuat apa namanya perintah ini? Ya, blok ini ya, if ya. If. Nah, jadi if touching touch touching kambing satu ya, then maka nanti kambing satunya itu maka nanti akan apa bertambah skornya ya. Berarti kita bikin apa untuk nambahin skor satu satu satu. Ya, kita ke variables, terus kita yang set variabel atau change variabel. Ya, change ya karena eh, dia akan bertambah ya, bertambah. Jadi change my variabelnya diubah jadi skor karena skornya yang mau kita tambahkan by one. Jadi setiap apa
Setiap menyentuh satu kambing atau ngambil satu kambing itu dia dapat skor satu. Nah, terus nanti kambingnya langsung mengembik mbak gitu. Berarti kita tambahkan satu blok lagi, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh play sound. Nah, ya, kita butuh play soundnya di sini. Tapi bukan pop, tapi kita tambahin ya. Kita tambah yang animals. Nah, cocok kan suaranya? Nah, oke, kita balik lagi. Nah, jadi play sound, until that. Nah, kita coba ya. Misalnya mana ya kambingnya? Kambing satu, mana kambing satu? Mana nggak muncul ya? Oh iya, oke. Nah, adik-adik, karena kita mau bikin rumus ini dia akan berjalan terus-menerus ya, atau bekerja terus-menerus, nah berarti kita butuh satu blok yang bisa mengaktifkan apa kode ini terus-menerus. Blok apakah itu? Ya, betul ya. Blok apa? Bloknya itu namanya blok forever, betul. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kita coba ya. Tapi ini nggak tahu nih kambingnya kambing satu yang mana. Atau kita bikin dulu sampai selesai. Ya, gimana Bilal sama Abah sampai sini sudah paham atau masih ada yang bingung? Oke, sudah paham ya. Nah, berarti nanti kita tinggal bikin apa namanya rumus yang sama untuk kambing satu, 2, dan 3. Oh ya, ketinggalan. Tadi kan kita pengen kalau misalnya Pak Amonnya nangkep kambing satu, skornya bertambah di sini, kemudian kambingnya itu muncul apa bersuara mbak gitu ya. Kemudian juga kambingnya nanti akan menghilang gitu ya. Nah, berarti nanti kita bikin untuk kambingnya menghilang kita bikin broadcast ya. Hmm, kita bikin broadcast di sini. Kambing satu hilang. Kambing satu hilang. Tuh ya. Nah, untuk mengirimkan pesan kambing satu hilang ini ya, eh, kita harus samakan ya ke kambing satu. Sini. Ini kambing satu ya. Jadi ketika dia mendapatkan broadcast kambing satu hilang, nah dia akan menyembunyikan dirinya. Gitu. Berarti kita butuh satu when I receive kambing satu hilang, dia akan apa? Show atau hide? Nah, berarti dia akan hide ya. Nah, gitu ya. Nah, itu juga nanti berlaku sama kambing-kambing berikutnya ya. Jadi nanti kita bikin broadcast yang baru. Nah, broadcast kambing dua hilang. Nanti di kambing duanya juga sama kita bikin when I receive kambing dua hilang, berarti langsung hide. Dia menghilangkan diri, menyembunyikan diri. Gitu. Kayak kita balik lagi ke Pak Amon. Nah, adik-adik, ini jadi ini rumusnya kayak gini ya. Atau apa instruksinya seperti ini ya urutan atau bahasanya ya. Nah, ini berlaku untuk semua kambing, kambing satu, 2, 3, dan 4. Nah, berarti untuk menyusun kode ini bisa kita duplikat aja. Duplikat, terus kita pasang di sini. Ya. Kita duplikat lagi di sini. Nah, terus kita yang ini duplikat lagi ya.
Terus sampai jadi ada 4 ya. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Oke, tinggal kita ubah. Yang pertama if touching kambing 1 ya. Sekarang kita ubah if touching kambing 2. Ini dia udah menyentuh soalnya jadinya bunyi terus. Touching kambing 3, touching kambing 4 gitu ya. Nah, nanti setiap dia menyentuh itu akan bertambah skornya, terus kambingnya bisa hilang. Gitu, oke? Nah, terus kita coba play. Wah, ini langsung ke touch semua nih. Oh iya, kenapa nggak hilang kambingnya ya? Karena kita belum ubah nih broadcastnya. Dia cuma bisa embek-embek aja, terus skornya nambah terus kan? Nah, gitu. Berarti kita butuh apa nih? Kita butuh ganti ya. Kalau tadi kan udah nih broadcast kambing 1 hilang. Nah, sekarang kita bikin broadcast yang baru ya. Kambing 2 hilang. Gitu. Nah, nanti di kambing 2 juga sama. Kita sambungin dengan blok ini ya. When I receive kambing 2 hilang, nah maka dia akan hilang. Gitu. Nah, kambing 3 juga sama. Maaf. Kita ubah sini. Sekarang kambing 3 berarti broadcastnya kambing 3 hilang. Kambing 3 hilang. Nah, kambing 3 juga sama, kita sambungin dengan blok event. Mana ya? Tadi, oh ya, when I receive kambing 3 hilang, maka nanti jadi di hide. Oke, nanti juga sama, begitu pula dengan kambing 4 ya. Nah, if touching kambing 4, then kambing 4 hilang. Nah, gitu. Nanti kita sambungin juga di sini pakai blok event. When I receive kambing 4 hilang, berarti jadi hide. Gitu. Oke, sudah nyambung nih semuanya. Nah, coba adik-adik udah bikin dulu ya, kakak kasih waktu. Ini yang kita bikin yang ini yang blok di Pak Amonnya, kalau nyentuh kambing 1, 2, 3, 4 ya. Maka yang terjadi skornya bertambah, kemudian akan muncul suara mengembik, be, kemudian juga kambingnya akan hilang. Oke, sampai sini adik-adik coba bikin dulu. Jangan lupa disambungkan ya. Jadi setiap kita bikin broadcast, jangan lupa kita sambungin. Nah, di kambing 1 berarti when I receive kambing 1 hilang berarti hide. Kambing 2 juga sama gitu ya. Jadi ini udah berdasarkan sesuai dengan hmm, apa jenis kambingnya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai? Ya, bagus. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ubah. Nah, ini kan misalnya udah tambah nih skornya tuh. Tangkap, 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 tangkap. Loh, kok ini kambingnya nggak mau hilang? Oh, ini ada yang masuk 1. Salah posisinya harusnya di sini ya. Oke, kita coba tangkap sekarang kambingnya. Udah hilang deh dia. Nah, jadi kambingnya semuanya udah bisa ditangkap. Nah, apa? Jadi kan tadi kakak bilang skornya itu maksimal 4 ya. Nah, tapi kok di sini bisa sampai 15? Karena tadi dia menyentuhnya berkali-kali sehingga skornya bisa nambah berkali-kali juga gitu. Nah, eh, jadi nanti kita mau bikin ketika skornya sudah sampai 4 dia akan kembali lagi ke 0 gitu. Nah,
Atau mungkin bisa juga kalau udah lebih dari 4 ya. Atau sama 4 deh, 4 aja sama dengan 4. Nah, berarti kita bikin ya satu rumus lagi atau satu instruksi lagi ya. Nah, kalau skornya sudah sampai 4, berarti dia akan balik ke 0 lagi. Ya, set skornya jadi 0 lagi. Nah, maka kita butuh block event, sorry, kontrol. Di sini ada if kalau eh, dia skornya sama dengan 4 ya. Di sini kita isi skor berarti ya. Kalau skornya kita ambil dari variabel. Kalau skornya sama dengan 4, berarti nanti dia balik lagi ya, skornya menjadi 0. Berarti kita butuh apa namanya? Butuh satu blok yang membuat angka nolnya itu kembali muncul. Kan tadi kan ada angka yang bertambah, ada angka yang menetap ya. Nah, kalau yang bertambah tadi pakai change, kalau yang menetap berarti kita pakai apa? Set ya. Betul, kita pakai set. Nah, my variable-nya kita ganti score. Gitu. Berarti nanti kalau sudah sampai 4 dia balik lagi ke 0. Nah, kalau sudah sampai 4 ya, berarti nanti si Pak Amonnya ini akan menghilang ya. Pak Amonnya akan menghilang, terus bar skornya juga akan menghilang ya. Berarti kita hide variabel, skornya akan menghilang juga ya. Terus Pak Amonnya juga akan menghilang. Hide gitu ya. Dan nanti akan ganti apa? Backdrops ya. Dia akan change atau switch, maaf. Switch backdrop to ke next backdrop ya. Tadi ya yang ucapan selamat hari raya Idul Adha gitu. Nah, kita mau tambahin suara-suara nggak? Oke, misalnya tring 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 gitu misalnya ya. Oke, kita play sound. Gitu. Play sound apa? Misalnya tambahin ya di sini soundnya. Misalnya efek ah, yang tring 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 gitu misalnya apa ya? Nah, ya bisa nih kayak gini. Gitu. Atau mau mau yang mana suaranya? Kita coba. Ini mau. Uh, oke, mau yang ini aja ya. Ya, oke, kita tambahin. Nah, nanti di kodenya kita akan play sound magic spell gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita play lagi. Oh iya, di sini kan angkanya udah lebih dari 4 ya. Nah, berarti bisa nih adik-adik kita kita di sini kan kalau skornya sampai sama dengan 4, nanti dia balik ke 0. Bisa nggak kalau misalnya skornya lebih dari 4 karena tadi misalnya kesentuhnya 2 kali misalnya skornya jadi nambah. Nah, berarti jadi totalnya itu skornya lebih dari 4 bisa ya. Berarti kita bikin apa? Satu blok yang bisa kasih perintah atau. Nah, jadi misalnya apabila skornya sama dengan 4 atau skornya lebih dari 4, berarti kita butuh satu blok. Apa itu Bilal? Ya, kita butuh blok OR ya, betul. Dari operators. Nah, kita masukin sini ya. Jadi kalau salah pasang. Kita masukin dulu sini atau misalnya lebih dari 4 ya.
lebih dari berarti kita butuh yang ini. Skornya lebih dari 4, then ya dia akan ya set score to zero ya, terus di hide variabel, terus dia langsung hilang semuanya tadi orang-orang tadi ya, semua apa sprite hilang, terus juga bar skornya juga hilang. Langsung ganti background gitu deh. Oke, kita coba lagi ya dari awal. Oh tuh udah tangkap, 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 tangkap. Ah iya, jadi udah ketangkep kambingnya semuanya, langsung mendapatkan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Gitu. Oke. Ya, gimana? Bilal sama Abbas sudah selesai belum menyusun blok kode yang terakhir? Ya, oh, sudah selesai? Oh, Masya Allah. Cepat ya, sudah bisa ngikutin dengan baik ya. Oke, baik. Nah, cukup sampai sini pelajaran kita hari ini ya. Kita sudah selesai membuat games ya, game kurban. Jadi menangkap hewan kurban yang berlarian. Dah, semoga eh, apa yang tadi telah kakak sampaikan itu bisa dipahami dengan baik adik-adik semuanya. Nah, dan jangan lupa terus berdoa ya eh, dalam belajar. Semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap proses belajar kita. Eh, ini nanti boleh adik-adik kalau sudah selesai kirim linknya ya ke kakak. Nah, supaya nanti kakak cek. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.